Saya jangan dibayar. Cuma simbol. Ini saya mikirnya bawa sendiri, bukannya mikirnya Mas Tukang so. Saya itu ada hikmahnya Mas Tio. Jadi kalau saya dulu sebelum bawa mic sendiri, saya itu sering bilang karena mic yang di panitia itu kan pasti gonta-ganti cangkem. Sambutan panitia, lurah, camat, bupati, ono sing pilot, ono sing ngaku sabotasi, jadi kalau saya dulu pengajian, pulang pengajian bilang, maka kemudian saya beli mic sendiri. Saya jarang bilang. Jadi ya Kiai Lanang ya modal coba. Ini semua perhatiannya. Mana orang sakit, kalau pengajian pengen murah gampang, soalnya Abah Sari. Pengajian harus sakit. Kayak Mas Pio ini caleg ya santrinya Abah Sari. Semoga Mas Bowo, Pak Pio jadi kalau pulau di Bina, Gus Miftah ini bantu Pak Prabowo pengen jadi menteri, aku rapi tuh jadi menteri. Tadi Kiai bilang aja, aku jadi menteri saya seneng lurai ini, menang ngajian jadi gratis. Sampai baik, hargamu tekan dari B kemudian orang pokok, orang proses dulu. Kalau saya sebagai santri punya prinsip, santri itu gak usah nanan, gak usah sendiri, cukup di tengah-tengah saja. Loh, kan khairul umuri awsatuha, sebagai perkara adalah yang tengah. Kalau ini yuk kau. Oh ya, aku lo kabeh kenal calon presiden. Mas Ganjar, aku kenal. Mas Anies, aku kenal. Mas Prabowo, kenal banget. Kalau Mas Ganjar, aku api. Kalau Mas Anies, aku ya api. Kalau Pak Prabowo, pokoknya boleh beda pilihan, tetapi tetap bersaudara. Gak usah musuhan hanya gara-gara beda capres. Betul? Pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? Ya menyenangkan. Kalau dia awal dia pesta demokrasi ini menyenangkan. Wah, harus digawe isu. Kalau aku dibully kok begini. Ya sama kok. Aku ganteng. Saya sering mengatakan apa Mas Tio? Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Oh, kalau saya punya diri sendiri, boleh mengaku terserah. Aku udah masuk ke cangkemmu. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga? Karena kita tidak mau menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi kalau orang macam-macam, gue kuping tutupan. Ini matanya mau coba gede-gede, mau cilik. Sampai aku mau cilik. Jadi rapat toyo, ayo bukaan paling sini mau yang penti. Yang aku tanya cacanya gimana? Pinter nangkap lo makan copet. Kasar kan tidak. Sallallahu Nabi Muhammad. Moga-moga kabeh anaknya bisa jadi anak soleh kaya anaknya Pak Wajibin. Amin. Itu ahli warisnya juga itu wong. Ahli warisnya. Saya tahu ketemu aku yang apa saja. Oh gue. Sama siapa saja. Ini Bu, ini istrinya Pak Wajibin. Terus ini anak Ragil. Kayak kakak terus omnya, ini siapa nih? Oh, salah Pak Rio. Terus aku siapa nih? Adiknya, adik ibu ya. Oh, urun apa ora? Saya lain. Aku ini pengajar atau mikir sama, yang saya mikir tujuh lagi. Lepas aku malah mikir, karena aku kayak panitia. Nah panitia lagi dia malah tak sumbang, mau Kiai Suki. Lah iya, Kiai ini sopo?
Hati-hati ya bojomu, seneng dilihat gitu. Sehingga orientasi orang belajar itu hari ini perlu dirubah. Orientasinya apa? Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa. Maka konsep pendidikan yang benar itu adalah orang tua itu kewajibannya menyekolahkan, mondokkan anak, guru kewajibannya ngajar, anak kewajibannya belajar. Soal besok anaknya jadi apa itu urusannya Gusti Allah. Ayo Pak Lurah, kuliahnya di sarjana teknik. Pernah nggak kepikir dulu mau jadi lurah? Nggak. Kalau seseorang itu bisa dapat jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, berarti Pak Lurah harusnya nggak jadi lurah. Dulu Mas Rio politisi senior, memang cita-citanya pengen jadi politikus. Enggak. Dulu kalau jujur Pak Rio cita-citanya pengen jadi apa? Presiden. Sehingga sekarang aku presiden para pendosa. Lain saya presiden para lonte. Jadi lonte saat Indonesia ini rakyatku. Lah iya presiden aku apa itu tak santai kemana? Aku biyen Pak Budi, semua tempat lokalisasi di Indonesia hampir pernah tak kunjungi semua. Termasuk yang dekat sini Guyangan, Nganjuk, Semampir, Kediri, Doli, Surabaya, Gangsono, Tretes, Pasuruan, Langon. Ini Mbah Gajah komisi itu apa dia? Komisi itu harus tutup. Mbah Gajah itu apa? Ayo angkat. Bukan. Mbah Gajah itu juga. Masuk apa? Pokoknya apa lagi? Setahu saya sekarang yang paling besar kalau di Jawa Timur itu Gangsono, Tretes, Pasuruan. Kenapa saya tahu Mas? Kemarin saya pengajian di sana. Seumur hidup tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Dan dilalah ditawarnya kalau baca-baca baca ya Ansor. Boleh nggak pengajian bersama Gus Miftah? Boleh. Akhirnya germo-germonya ke wabah jadi panitia. Termasuk Angelo jadi panitia. Apa ke Angelo? Antara jemput lonte. Ada pengajian, mbak-mbaknya PSK semuanya duduk seperti ini. Maunya apa? Gus, nggak punya mukena. Akhirnya saya belikan mukena semua 580 PS. Ramadan kemarin mereka sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Bertaweh terjonan. Ayo orang dulu, alhamdulillah laris kalau bisa dia berkaya abang. Ya Allah, kan ini masalah tarawih dia berhenti. Tapi demi Allah Mbak, walaupun saya kalau pengajian ngomong londa-londe, kalau di hadapan mbak-mbaknya tanya Mas Bomo, belas saya nggak pernah manggil mereka PSK apalagi londe. Karena mungkin saya pengajian para londe rahimahumullah. Bahasa saya mbak-mbak yang saya cintai, gitu aja. Ya, aku ini kasarnya kan manggil kok, kalau bojone ya Allah, romantis ya Allah. Wedi matamu wedi loh. Oh. Wedi. Aku ini sangat ribu. Rama kiai sing rawati karo bojone. Kecuali apa sare tok. Wah, tuas. Kiai ngalino koyo ngopo, digetak bojone goblok ndadak. Aku yo. Oh. Ngaku, tapi sebenarnya bukan kok saya takut, cuman istri saya lebih berani, itu aja. Apa masalah itu lain biar-biar yang gojas ini, wanita kalau bojone halah. Oh, tidak mungkin. Tetap yang mendelep wajahnya. Santai banget Pak. Narapan dia ditukar roti. Jadi orientasi ini menjadikan anak itu siapa bukan apa. Kalau orientasinya mendapatkan apa? Stres. Kalau anak cuma
keluar dari Nurul Huda kok dia nggak bekerja nganggur, orang tuanya mulai cerewet. Cilik tak gedhe, goblok tak pinterke, kuliah nanti perguruan tinggi S2 S3 kok nganggur. Kapan kamu membalas jasa kedua orang tua? Itu orientasi yang salah. Makanya anak stres. Karena anak dituntut balas budi kepada kedua orang tua. Orang tua itu boleh nggak minta-minta sama anak? Wong tua jawaban. Boleh nggak orang tua itu minta-minta sama anak? Nggak boleh. Nggak boleh. Amaroni Robbi anla an as'ala min ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Nabi, untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Orang tua itu nggak boleh minta-minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Itu beda. Ngerti orang tua butuh, anak memberi. Jangan sampai orang tua nembung, anak tahu diri. Maka saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Contoh ya. Kan kemarin saya berangkat haji sama Abah Sarif, sama Ibu, Pak, sama Bu Nana, sama Semegong, sama Joko. Saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya dan mertua saya. Awalnya sederhana. Bapak ibu saya itu Mas Priyo tak daftarkan haji reguler. Sudah 10 tahun nggak berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Dulu bapak kalau suruh berangkat haji plus atau furoda itu nggak pernah mau. Kemarin sebelum Ramadan tahun kemarin bapak saya bilang begini, bapak kok wis tua ya, udah 76 tahun. Terus kesannya video Pak, bagaimana Pak? Kok bapak pengen ngangkat haji sekarang? Hajinya gimana? Kalau reguler masih lama Pak. Ya sudah Pak, berangkat haji yang langsung berangkat. Tapi mahal Saya bilang sama bapak, kalau bapak mau berangkat gak usah mikir mahal atau murah. Itu kewajiban saya sebagai anak. Aku lah enak yang ngerepoti awakmu. Itu orang tua sih bener. Bapakku bener kok. Bapakku kok. Dia yang perokok berat Mas Bimo. Sampai usia 70 tahun masih merokok. Akhirnya saya takut dengan kesehatannya. Pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Merokok yang lanjut. Bapak saya merokok, sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan rokok terus, nanti mati. Bapaknya jawab, mati ya disumat minyak. Bagus. Ini sopo ya. Ini karena saya nonton mulai. Saya ini jujur loh, pengajian dengan masa yang nggak begitu banyak seperti ini, sekarang saya jauh lebih nyaman. Aku ini kok mau serat saya di pengajian lapangan. Ada di malam saya dikendaki 20 ribu orang lebih. Telur kau sebenarnya. Saya tuh kalau bisa kan pengajian yang di rumah, orang saya kan orang satu, saya bilang menarik, ada diskusi. Gak usah terlalu banyak. Kemarin juga Mas ngomong itu pengajian keluarga, keluarga untuk kali. Ini berarti pengajian dirli, akhirnya saya bilang sama bapak saya, dia pun Pak berangkat haji, tapi mahal nih. Haji kuota sekarang 600 juta. Pak, percaya sama saya. Bapak Ibu, dong, saya daftar haji. Dengan berangkat berdua. Kalau daftar ini. Begitu saya mendaftarkan Bapak Ibu saya, Mas Rio, saya ingat saya masih punya mertua. Pak, bapakku berangkat, mertua orang mantan. Waduh. Dadi omongan wong sak donya katanya. Untung bojoku cuma 1. Sehingga mertuaku cuma 2. Cobalah bojoku 4. Iya, 8 katanya. Untung bojoku 1. Jadi bojo 1 itu ada hikmah. Akhirnya bapak ibu saya daftarkan bersama mertua saya daftarkan. Berarti 4 orang. Saya harus bayar 2,4 miliar. Duit kabeh.
Bojoku matur, Bapak Ibu sudah sepuh. Nanti kalau nggak ada yang nemenin gimana? Bunda mau berangkat? Ya kalau bisa nemenin Mbak. Wah nggak bisa. Modal kalau miliar ya. Sorry apa? Terus kalau sudah dipikir-pikir, entah kendel Pak. Akhirnya nyuwun sewu, Allah tadi. 2 minggu sebelum berangkat, jamaah saya di Jakarta Raffi Ahmad ya Gus, saya mau berangkat haji sama Nagita sama anak-anak Rans Entertain. Terus gimana Raffi? Saya ingin haji saya yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah berangkat sama saya. Ya Allah, saya mendaftarkan 5 orang, akhirnya saya juga bisa berangkat. Haji saya dibayar Raffi Ahmad. Delala seminggu kurang berangkat, Raffi Ahmad gak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Jadi saya tetap berangkat, bisa fokus nemenin bapak ibu saya. Raffi Ahmad berangkat tahun depan, tahun ini insya Allah mau berangkat itu Raffi ada jadi produser dan lain sebagainya. Maksud saya apa? Ketika idza sadaqal azmu wa duhasari, ketika niatnya itu baik pasti Allah kasih jalan. Saya memberangkatkan 5 orang haji, saya harus cari uang. Ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendirian. Saya berangkat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di Arafah saya bilang sama ibu saya, Bu, doakan saya saja semoga saya sehat. Saya bisa membahagiakan bapak dan ibu. Pulang, saya transit di Aman. Aman karena pesawatnya aman. Apa ini? Apa pesawatnya? Transitnya di Oman. Di Oman saya transit 2 jam, saya di WA. Gus, ada pekerjaan senilai 3 miliar. Saya berangkat haji mengeluarkan uang 3 miliar, belum sampai rumah atas doa orang tua, uang 3 miliarnya balik. Maksud saya apa? Orang tua itu jangan dikasih kesempatan untuk minta, tapi anak pengertian. Minimal pengertian itu apa? Menjaga perasaan orang tua. Kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu, jangan pernah sakiti hatinya. Setuju Bu? Dimong. Wes rasane nang kaya nggo duwe iki malah jangkepmu nyenting-nyenting. Sukanya marah-marah. Mbak. Kamu ingin dapat suami yang soleh? Minta doa Bapak Ibu. Ya Allah, saya ingin dapat suami seperti Gus Bombong ya Allah. Di dalam meset induknya kayak Ibnu. Jadi kewajiban orang tua itu tirakat, kewajiban anak itu ngabdi. Itu bisa terjadi ketika orientasi pendidikannya itu benar. Maksudnya, soal pada akhirnya anak kita itu jadi apa, bisa seperti apa? Urusannya Allah. Mau jadi anggota DPR kayak Pak Priyo, urusannya Allah. Jadi lurah kayak itu, urusannya Allah. Ini yang dimana? Malah kira-kira di ruangan. Oh pipis. Lanang karo wedok itu ngempet nguyuh luwih pinter lanang apa wedok? Lanang mah. Lah wong lanang iki ngempet pipis luwih gampang, cukup dengan 2 jari. Rampung. Wong wedok ora iso. Ora iso kudu dikempet. Ya, wong lanang iki ngempet nguyuh cukup ini. Jajan orang ayo bukan salahmu. Kalau itu orang itu seperti gini, malah mancung. Kayak Jokowi nanti dibuat. Jadi ternyata romantisme seorang suami sama istri itu adalah ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Jadi laki-laki yang nggak pernah kentut di hadapan istrinya itu nggak romantis. Kalau saya pulang ngaji, istri saya tidur, tak bawa istrimu, tak tutup untuk itu. Bojoku bengok, abah, sikap. Bengok lah. Nah, bojoku takon, bah, kenapa sih laki-laki itu kalau kentut lebih bandar daripada perempuan? Lah iya, cedak mik, tapi nah, sehingga polanya sudah ketemu. Orang tua
tua itu kewajibannya tirakat dan mendoakan, anak itu kewajibannya berbakti dan mengabdi. Tanpa sih. Sehingga nuwun sewu, ketika kalimat mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Ketika seseorang berorientasi akhirat, maka dunia pun akan mengikutinya. Bahasa saya apa, Bu? Kalau orang itu beli gorengan biasanya dapat lomboknya, tapi kalau orang beli lombok belum tentu dapat gorengannya. Berarti fokus kita ke lomboknya apa ke gorengannya? Gorengan. Kau nak tuku gorengan untuk lombok, tuku lombok apa kali untuk gorengan? Kalau kamu fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Fokus kepada dunia, akhirat ikut. Maka dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lid dunya lantu tiyahu dunya ilakin ata artin yudfan fiha. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali secuil tanah yang akan menguburnya. Lanjut dengan menggoreng dono wirawiri mana? Aku nguyuh mana? Sing kono nguyuh romo itu rene iki. Oh, boleh langsung papanya dibuka kan misalnya kali cot. Ngomongnya tapi ngomongin itu cukup jauh. Menurut makalah yang saya baca itu April, itu golongan manusia itu ada dua. Berapa, Bu? Golongan manusia ada dua. Berapa, Bu? Berapa? Man wahaba nafsahu, barang siapa memasrahkan dirinya di dunia hanya untuk mengejar dunia, lantuk tiyahu dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia ilakin ata arbin, kecuali secuil tanah yudfan fiha, yang tanah itu akan menguburnya. Dan iwan saya Bu, saoke-oke bondone Pak Wagimin umpamanya, ternyata yang bermanfaat bagi Pak Wagimin cuma tanah ukuran 1x2, betul? Maka iwan saya, gak usah berlebihan. Kita itu hari ini ingin mendapatkan dunia serang sana sini. Ini saya ingatkan Bu ya. Rejab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk perang oleh Nabi. Kok sekarang bulan Rejab malah saling simbing, bulan Rejab malah saling bully, tebar hoak, tebar fitnah di media sosial. Naudzubillahimin dzalik. Orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk dunia ini, apa yang dilakukan, Pak? Menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya. Maka kemarin saya bilang, saya itu paling gak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir, yang ketiga. Aku mau mending pengajian juga. Saya bilang, kalau debat calon presiden Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso, kudunya apa? Pak Priyo menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Priyo mengkritisi program saya mengkritisi programnya Pak Priyo. Harusnya saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah. Ibnu menyampaikan programnya BLT. Saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Ibnu cahaya ini umpamanya. Tidak boleh. Kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden, tapi admin lambe turah. Janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain, betul? Buat contoh bangsa ini loh, orang duit gaji, orang duit pendapatan, pengajian tetap eksis. Hidup bangsa. Makanya saya bilang polisi tentara Banten yang paling hebat bangsa. Polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutan. Banten SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena Banten nggak mau berhutang, tapi SK-nya orang lain. Nyatanya Banten eksis kok tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penggambar dunia, ambisius. Kita minta yang kedua, Mas Rio. Apa yang kedua? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah.
Apa dikatakan? Sayu'tillahu jannatan arduhas samawati wal ardh. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk Allah, Allah akan memberikan dunia, memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Termasuk dengan pengajian seperti ini, wis surga tak kandhani lungguh ning dhuwur kali cukup ditutupi papan wis suwen. Bahkan lungguh ning arepe ketung KS Lonjor iki ya Allah. Surga. Sementara banyak sekarang orang kaya itu malah jual opo-opo sampai pikir duit toh. Gimana mboten Bu? Nggih. Wis to jenenge ora sampe pikir duit. Suwe-suwe itu wong lanang karo wong wedok. Wong lanang karo duit. Mungguhe wong wedok kuwi luwih penting duit. Mau tidur duit. Bangun tidur yang dipikir duit. Siang hari kerja nyari duit. Pulang kerja ngitung duit. Nang rumah koyo duit. Ayo, luwih penting wong lanang apa duit? Laki-laki sama perempuan itu bedanya satu. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul? Itulah alasan kenapa ada bidadari, nggak ada bidadara. Karena kenikmatan laki-laki itu perempuan cantik, sementara kenikmatan perempuan itu harta, emas dan berlian. Jadi bagi perempuan mau lanang ganteng kira penting, sing penting duit. Betul Bu? Makanya jangan kaget, wong lanang rupane elek, bojone ayu. Soale sing rupane elek duwe. Wong lanang ganteng bojone elek. Soale sing ganteng ora duwe. Itu bedanya Mas Rio. Laki-laki itu semakin kaya, dia berpotensi semakin nakal. Perempuan semakin nakal, berpotensi semakin kaya. Sungguh sok ngomongnya kamu. Itulah perempuan. Tapi bagaimanapun perempuan itu makhluk yang spesial. Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Ngomong belum paham. Bu, lebih kuat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pengen tahu bedanya madu yang asli sama yang palsu? Tanya Gus Dur, ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, di lubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Alhamdulillah, istrinya Gus Dur sudah siap dimadu. Syaratnya asalkan Gus Dur tak mau diracun. Alhamdulillah Bu, ibu saya nggak neko-neko dulu. Setia. Kalau dulu kita KPK sama wartawan Mas Rio, sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Jadi KPK klik, padahal HP ini cross. Nah, ini wow. Orientasinya akhirat. Saya bacakan satu hadis supaya kita tidak perlu cinta dengan dunia. Bila orientasi dengan kedua gini, aku pengajian dalu ini malam ini dalam rangka membuat bahagia suami saya Pak Wagi. Meninggalnya udah berapa lama Pak? Oh tidak tahu. Berarti sudah menjadi janda tidak tahu. Berarti bombong sudah boleh menikah di Wagi. Ya bener kayak Wagi itu umurnya berapa? Umur 60-an masih muda. Kalau jodoh tidak akan kemana. Itu nggak kemana-mana ya nggak ada jodoh. Gue dimana menunggu. Ya Allah, bila gua kimin jodohku jadikan diri istriku ya Allah. Namun bila gua kimin bukan jodohku belakangnya juga nggak apa-apa ya Allah.
Tapi Allah sini ngomong sini. Saya nggak bawa ini. Iya. Saya itu di Mbak. Saya di Zoom abu-abu caranya Mas Gombong. Oh di share. Bu, ngomong pasal kayak Bu. Apa jadi ngerti? Nah ngomong ini nge-share sopo, pengen rabi sopo. Wih sing susah aku. Soalnya curhatnya itu aku. Sampai dulu. Bila surat Yasin, bila surat Fatihah, bila surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan itu lantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah itu. Sate padang enggak, makan padang enggak, sate kata enggak, soto enggak. Makanan terenak adalah makanan yang dihidangkan di acara resepsi kita. Iya. Cadar. Dasar calon darahnya. Kuliah anakmu tapi jodoh itu rahasianya Allah. Ada cerita nih. Ada anak laki-laki santri ketemu dengan perempuan namanya Fatimah, mboknya namanya Aisyah. Si anak laki-laki ini nyuwun sewu, matur sama Kiai, Pak Kiai, saya seneng sama cewek namanya Fatimah, anak seorang janda tetangga saya. Apa yang harus saya lakukan? Kiainya jawab, nah kamu sholat dulu, hajat, sholat istikharah, sholat tahajud. Kamu baca doa ini. Berapa hari Kiai? Gak selama-lama 40 hari. Kalau kamu mantap, kamu nanti datang ke rumahnya, kesini dulu ke rumahnya Kiai dulu. Setelah 40 hari ke rumah Kiai dulu. Ke rumah Kiai, mantap Pak Kiai, saya sudah 40 hari sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang kamu main ke rumahnya Fatimah, ketemu sama Fatimah. Kamu sambangi dia, delalah. Begitu datang ke rumahnya Fatimah, Fatimahnya nggak ada, yang ada ibunya si Aisyah yang seorang janda. Si lanang jadi laki-laki ini matur sama Bu Aisyah, Bu. Pertama saya silaturahim, kedua saya ingin menyampaikan maksud keinginan saya. Apa, Mas? Saya ingin menikahi anaknya ibu si Fatimah. Si Aisyah nangis, dipikir nangis itu terharu, ternyata enggak. Alah Mas, saya itu punya perasaan dengan sampean sudah lama. Kenapa justru yang kamu minta anak saya bukan saya? Jadi boleh sing ngerondoki ternyata seneng karo aku. Bocah militin, ya Allah, saya 40 hari berdoa kepadamu supaya mendapatkan Fatimah. Kenapa yang mau malah Aisyah? Masa malaikat salah laporan, ya Allah? Akhirnya laki-laki ini bingung, matur sama Kiai. Pak Kiai ini pripun? Saya senang sama Fatimah. Kenapa yang mau ibunya si Aisyah? Kamu jangan panik dulu. Udah, kamu sholat dulu, istikharah dulu. Siapapun jodoh terbaik itu menurut Allah, bukan menurut nafsumu dan keinginanmu. Istikharah. Ternyata pada istikharah dia matur sama Kiai. Pak Kiai, diimbun Pak Kiai, nggak ada roh anak akan menjadi. Nggak dapat Fatimah pun Aisyah juga nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Disepakati, rapi kalau mbok nih. Lamaran sewa gedung disiapkan, hari pernikahannya delalah. Seminggu sebelum pernikahan Aisyah kecelakaan, mati. Padahal gedung sudah dibayar, pernikahan sudah dipersiapkan, dirembuk keluarga. Apa yang terjadi? Supaya pernikahannya tidak batal, maka pernikahan dilanjutkan. Laki-laki ini menikah dengan anaknya Fatimah. Itu cerita nonton di Surabaya. Naksir mbok anaknya, sing seneng mbok ini. Merah di mbok ini mati, akhirnya tetap itu anak. Sopo ngerti cerita hidupku ya seperti itu, Bondo. Lalu, wes tua itu dulu bulan ini. Umurku bilang dulu, 32 tahun dan rabi-rabi. Mana masuk 32 tahun nguyuh. Padahal bedanya karena keran. Sunat lorong, gue malah kita ngosok dia. Perempuan itu kalau melahirkan, kok mati, dokternya dituduh malpraktek. Wong lanang sunat mati, halah musibah. Orang ini, wong wedok ngelahirkan mati, itu surga, jangan kali. Wong lanang sunat salah malpraktek,
sifat wong wedok lho. Iki kandhane kok meh kiamat ora dirapi. Iki ndak aku ora kok, Bah. Manuk kula mun kanaten, Bah. Man wa'abana sauli dunia, yang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia akan mendapatkan sepotong tanah. Tapi yang menggambarkan dirinya untuk Allah, dia akan mendapatkan surga, baik di dunia maupun di akhirat. Loh, ayo, kalau tunake dengan nyalak dengan dulu diniati karena Allah, bukan karena dunia. Ngomong sesuk tadi bukan seragen umpamane diniati. Nggih mulyake wong seragen bukan karena ambisi pribadi. Amin Allahumma amin. Ngomong dari Bupati, Pak Lurah tak tunake. Jadi Mbah Kaum. Sudah jam 2. Ya 22 lebih 2, maka saya harus segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih Pak Priyo, terima kasih Mas Domo, Pak Lurah, dan wabil khusus keluarga besar Pak Wakil. Hadiah Fatihah untuk Pak Wakil, mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.